Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema tentang memaknai zikir dan doa ketika bangun tidur. Bagian ke-1 ya. Dan ini zikir dan doanya serta materi kajiannya sudah di-share ya. Ada 2 ya. Pertama zikir dan doa ketika bangun tidur. Yang kedua memaknai zikir dan doa ketika bangun tidur ya, bagian 1 ya. Insyaallah bagian keduanya ahad depan. Ketika bangun ya, dari tidur ya, disunahkan berzikir dan berdoa ya, yang merupakan ungkapan syukur ya. Ungkapan syukur kepada Allah ya, yang masih memberi kesempatan ya, beraktivitas ya, yang bernilai ibadah dan amal soleh agar tetap dekat dengan Allah, agar tetap diridhoi oleh Allah serta sebagai bekal hidup sesudah mati ketika kembali menghadapnya. Jadi ketika kita dibangunkan oleh Allah ya, dari tidur malam kita atau dari tidur siang kita ya, sejatinya ya, adalah ya, ketika berzikir dan berdoa ya, merupakan ungkapan syukur kepada Allah ya. Ungkapan syukur kenapa? Karena masih diberi kesempatan untuk beraktivitas. Tapi bukan aktivitas sembarang aktivitas ya, aktivitas yang bernilai ibadah dan amal soleh ya. Aktivitas yang bernilai ibadah dan amal soleh itu yang pertama mengikuti aturan Allah dalam Al-Quran ya. Yang kedua mengikuti Rasulullah ya, dalam As-Sunnah ya. Kemudian ya, yang ketiga ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya ya, agar didekatkan di sisinya ya, dan kemudian dicintai dan diridhoi olehnya ya. Dan itu semuanya ya, tujuannya adalah ya, pertama agar semakin dekat dengan Allah, agar semakin dicintai oleh Allah ya, di samping merupakan bekal hidup ya, sesudah mati ketika kembali menghadapnya. Karena manusia itu terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama namanya al-kayyisu ya, orang yang cerdas ya, orang yang kuat akalnya ya. Itu orang yang selalu ya, mengendalikan hawa nafsu, kemudian mempersiapkan bekal untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, dan perjalanan yang sangat lama ya. Kemudian doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Ketika kita bangun tidur baca itu ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami. Maksudnya ya, membangunkan kami ba'dama amatana setelah dia mematikan kami atau menidurkan kami wa ilaihin nusyur, dan kemudian ya, kami akan kembali kepadanya ya. Itu singkat ya, tapi mengandung makna yang sangat luas dan dalam ya. Jadi kita dibangunkan oleh Allah, kemudian kita ditidurkan oleh Allah berulang kali untuk sekian kalinya sampai hari ini ya. Tapi kemudian suatu saat kita akan mati, dimatikan olehnya. Untuk apa? Ya,
untuk kembali kepadanya. Ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari dalam Fathul Bari, ya. Kemudian riwayat Muslim. Ya. Nah, zikir dan doa ketika bangun tidur itu diawali dengan hamdalah. Ya. Mengucapkan alhamdulillah. Kalau mau tidur, bismillah. Ya. Kalau tidur kan bismillah. Bismika Allahumma. Nah, itu kalau mau tidur. Tapi bangun tidur dibuka dengan alhamdulillah. Diawali dengan alhamdulillah. Ya. Jadi memuji Allah secara tersirat itu mengandung pesan sesukses dan segemilang apapun prestasi kerja manusia termasuk kita, ya, yang dicapai itu tidak menjadikan ujub, riya dan takabur, ya. Sebab ini potensinya luar biasa, ya. Ketika sukses, ketika gemilang, ya, dalam meraih cita-cita, keinginan, sampai dapat uang yang banyak, gaji yang tinggi, kan. Nah, itu punya potensi untuk apa? Untuk ujub, riya dan takabur. Makanya ketika kita bangun tidur, memulai aktivitas itu dengan membaca hamdalah, ya, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena yang berhak dipuji itu hanya Allah. Ya, Allah yang memberi kekuatan dan kemudahan untuk mensolihkan amal kita, ya, memberi kemudahan, ya, kemudian kekuatan untuk membaguskan kerja kita, ya. Jadi orang soleh, jadi orang yang berprestasi itu karena kemudahan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya tadi tidak boleh ujub, riya dan takabur. Dan ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jaga iman, jaga takwa, jaga lisan, ya. Jangan sampai bohong, ya. Jangan sampai omong kosong, ya. Usahakan jujur, baik dan benar. Dan itu syaratnya, jaga iman, jaga takwa, jaga lisan. Kalau kita mampu menjaga iman, menjaga takwa, menjaga lisan, maka yuslih lakum a'malakum. Amal kalian, kerja kalian oleh Allah akan disolihkan, akan dibaguskan. Ya. Ini kan yang sholat berjamaah tuh banyak sekali. Tapi yang tidak sholat berjamaah subuh lebih banyak. Demikian yang ngaji ini banyak nih, ya. Tapi yang tidak ngaji lebih banyak. Jadi yang bisa sholat berjamaah subuh, kemudian yang bisa ngaji sampai nanti waktu syuruh, itu kenapa? Karena disolehkan oleh Allah, dibaguskan amalnya oleh Allah. Ya. Di antaranya ada kaitannya dengan iman, ada kaitannya dengan takwa, ada kaitannya dengan lisan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya. Apa? Wa qulu qaulan sadidan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, benar dan jujur. Ini pasti dijamin oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum. Disolehkan, dibaguskan amal dan kerja kita, prestasi kita, insya Allah, ya, oleh Allah akan dicapaikan, ya. Sampai kemudian, ya, kalau iman kita dijaga, takwa kita dijaga, lisan kita dijaga, selalu berkata baik, benar dan jujur, kemudian disolehkan amal kita, dibaguskan kerja kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kita, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa itu bisa dengan istighfar, ya. Bisa juga dengan taubat. Tapi bisa juga, ya, dosa itu dibersihkan lewat apa? Lewat amal soleh, ya. Lewat amal soleh, ya. Karena kalau yuslih lakum a'malakum, setelah Allah mensolehkan amal kalian, mengebaguskan kerja kalian, baru wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan ini bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul yang menjanjikan kemenangan yang sangat besar.
Itu surga yang terbaik dan tertinggi, ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menjaga iman, takwa dan lisan, ya, kemudian sampai amalnya disolehkan, kerjanya dibaguskan, ya, di samping diampuni dosanya, ya, maka ketika dilandasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah janjikan fauzan azima, ya, kemenangan yang sangat besar, keuntungan yang sangat banyak, yang disebut al-husna. Al-husna itu kebaikan yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, ditambah bonus. Apa bonusnya itu? Melihat Allah, ya, dengan jelas pada hari kiamat, ya. Dan ini sering diulang-ulang oleh Rasul ketika beliau berkhutbah, ya. Di antaranya ketika khutbah Jumat itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, sukses dan gemilang yang dicita-citakan, ya. Kita kan punya keinginan, punya kebutuhan, punya tujuan, punya cita-cita, itu tidak mungkin, ya, atau mustahil terwujud jika tidak dikehendaki Allah, ya. Ya. Jadi Allah menguji orang kafir itu, ya, dalam menggapai cita-cita, ya. Jadi orang kafir, ya, di mana? Di Israel punya cita-cita, ya. Sampai kemudian dia sombong, ujub dan takabur, pasti, ya, Palestina itu dikuasai. Pasti, ya, Palestina itu berhasil digenosida. Baca surat Al-Qalam itu. Tapi dia mengecualikan Allah, ya, mengecualikan Allah tuh, ya. Itu diumpamakan dengan petani, ya. Dia dengan sombongnya mengatakan besok akan panen, tapi tidak menyebutkan Masya Allah, ya. Tidak menyebutkan kecuali, ya, kalau Allah tidak menghendaki, ya. Maka betul, ya, malam harinya ketika mereka sedang nyenyak tidur, Allah kirim itu wabah, Allah kirim hama itu, ya. Allah kirim yang merusak, ya, tanaman mereka, ya. Sampai kemudian ketika mereka mau memanen, udah habis seperti sudah dipanen, ya. Ya, itu bacaan di surat Al-Qalam itu, ya. Nah, seperti yang dialami oleh orang kafir. Orang kafir itu dalam menargetkan apa yang diinginkan, ya, itu seperti petani, ya, yang kemudian siap panen, kemudian yakin bakal panen, dengan sombongnya kemudian mengecualikan kehendak Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Ya. Ini di dalam Al-Qur'an disebutkan tuh. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Surat apa? Al-Insan 30 sering dibaca oleh Ustaz Nasiruddin itu, ya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa pertama, segala sesuatu terjadi hanya dengan kehendak Allah, ya. Termasuk apa yang ditargetkan oleh kita, ya. Itu hanya terjadi, ya, terwujud, tercapai itu kalau Allah menghendaki. Yang kedua, ya, keterbatasan manusia, ya, bahwa ilmu manusia, kekuasaan manusia, dan rencana manusia, ya, itu tidak akan terjadi kecuali sesuai kehendaknya. Kalimatnya kan pendek banget, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dalam ayat lain, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, ya. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah Rabb alamin itu tidak menghendaki, kamu tidak bisa mewujudkan apa yang kamu kehendaki, kamu inginkan. Inilah pentingnya yakin dan tawakal kepada Allah, ya. Jadi ketika orang itu yakin dan tawakal kepada Allah, maka setiap persoalan hidupnya itu selalu dikaitkan dengan Allah, dikoneksikan, dihubungkan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau tidak, putus itu, gagal itu, seperti gagalnya orang kafir.
Mereka senjatanya banyak, canggih ya. Kemudian prajuritnya juga banyak, ahli strategi perang ya. Tapi kemudian bisa oleh Allah digagalkan itu ya. Bukan karena umat Islam hebat ya. Itu bukan karena Iran nuklirnya luar biasa, bukan. Di balik itu ada kehendak Allah ya, untuk menggagalkan apa yang ditargetkan oleh orang kafir, dan itu harus yakin itu ya. Kemudian adanya kehendak Allah itu mutlak ya. Kalau kehendak manusia itu muqayyad, terikat dengan ilmu Allah, terikat dengan takdir Allah, terikat dengan kehendak Allah, terikat dengan izin Allah ya, terikat dengan kuasa Allah ya. Itu manusia ya. Tapi Allah itu tidak terikat, mutlak. Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Ya. Jadi kalau Allah menolak, tidak ada yang bisa memberi. Ya. Dan kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menolak. Bahkan kalau Allah tidak menghendaki, ya manusia tidak bisa memuliakan manusia yang lainnya, mengagungkan, membesarkan manusia yang lainnya, meninggikan ya, manusia, nggak bisa itu. Nah, itu dibaca setiap kali kita selesai sholat kan, astagfirullah, ya, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian baca apa tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Baru baca apa? Subhanallah ya 33 kali, alhamdulillah 3, Allahu akbar, kemudian tahlil 1 kali, baru berdoa ya. Ini ada kaitannya dengan zikir dan doa sebelum tidur ya. Yang keempat, pentingnya mengucapkan insya Allah. Jadi kalau kita kagum, Masya Allah. Kalau kita merasa aneh, Subhanallah. Aneh kan? Bumi dan langit yang Allah ciptakan, silih bergantinya siang dan malam. Itu tidak ada yang tidak bermanfaat, bermanfaat semua. Ya. Tapi manusia tidak bersyukur, kan aneh. Ya. Bahkan manusia tidak mengagungkan karya ciptanya, alam semesta ini. Seperti langit itu ditinggikan, diluaskan tanpa tiang, tanpa dinding ya. Harusnya merasa kagum dengan ciptaan Allah, tapi lebih parah dia tidak takut kepada Allah ya. Itu nanti dibaca juga ketika bangun tidur ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini buah berfikir dan berzikir. Kalau kita berzikir dan berfikir, maka akan melahirkan 3 karakter yang luar biasa. Yang pertama, dia akan bersyukur kepada Allah, karena tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, dia akan kagum, mengagumi, mengagungkan karya cipta Allah. Ya, tidak melecehkannya, tidak meremehkannya. Bayangkan, sekarang nyawa sudah tidak ada harganya ya. Nyawa itu betul-betul oleh orang kafir itu dilecehkan, dihinakan itu. Ya, membunuh orang itu sudah biasa, bukan 1 orang 2 orang, ratusan ribuan itu. Padahal itu karya cipta Allah, wajib diagungkan. Dalam Islam itu kalau kemudian membunuh 1 orang manusia ya, dengan batil, dengan tidak benar ya, tanpa alasan yang jelas, sama dengan membunuh semua manusia. Ya. Dan kalau kemudian membiarkan hidup 1 orang, ya, maka sama dengan membiarkan hidup semua manusia. Ini mengagungkan, menghormati, ya, memuliakan karya cipta Allah. Ya. Dan yang ketiga, ini asar daripada berzikir dan berfikir. Apa itu? Takut ya, kepada azab Allah. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Itu baca itu setiap kita bangun dari tidur ya, baca itu ya. Jadi penting mengucapkan insya Allah jika hendak menargetkan sesuatu.
Makanya dalam surat Kahfi, ya, surat Kahfi itu kalau kita baca, kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dari siapa? Dari Allah tuh. Ya, kita akan mendapatkan cahaya yang prima dari Allah. Kalau kita baca ayat kursi, baik malam Jumat ataupun hari Jumat. Di luar itu juga, ya, bisa kita ulang kaji. Jadi semakin kita baca surat Kahfi, semakin kita kaji surat Kahfi, semakin kita pahami, ya, maka Allah akan kasih cahaya. Ya. Karena hidup tanpa cahaya itu gelap. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Ya. Ini zikir, ya, pesan peringatan dari Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukan itu besok. Ya. Apalagi lusa, ya, apalagi tahun depan, besok. Ya. Yang sudah sangat dekat sekali, kecuali dengan menyebut insya Allah. Ya. Itu surat apa? Kahfi ayat 23 sampai 24. Ya. Ini memaknai zikir dan doa ketika bangun tidur. Ya. Kemudian zikir dan doa ketika bangun tidur dilanjutkan dengan mentauhidkan Allah. Ya. Jadi setelah memuji Allah, kemudian mentauhidkan Allah. Ya. Dilanjutkan dengan mentauhidkan Allah, ya, sebagai satu-satunya Tuhan. Ya. Ya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang pantas wajib diibadati selain Allah, ya, yang Maha Esa. Ya. Jadi sebagai satu-satunya Tuhan yang pantas dipuji, pantas diibadati, dan pantas ditaati, dengan terlebih dahulu meniadakan semua Tuhan-Tuhan batil yang bernama Togut, ya, serta meninggalkannya segala bentuk kesyirikan. Jadi tidak ada artinya kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada artinya kita ibadah kepada Allah, memuji Allah, mentaati Allah, kalau kemudian, ya, sebelum itu kita masih melakukan kesyirikan. Ya, sebelum itu kita masih mengikuti jejak langkah setan. Kita masih melakukan perbuatan setan, masih berjudi, berzina, minum-minuman keras, kan? Ya, masih kemudian ngomong tidak berdasarkan ilmu. Itu ini langkah-langkah setan, ya. Kemudian ibadahnya itu, ya, ditinggalkan, kalaupun dilakukan ibadahnya berlebih-lebihan, ya. Jadi ada orang, ya, meninggalkan ibadah, ya. Itu namanya tafrid, ya, tafrid. Itu namanya khutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Dia memasang perangkap bagaimana supaya manusia itu tidak beribadah. Tapi ketika manusia masih beribadah, Allah bikin perangkap yang kedua yang namanya ifrat. Ya, dibiarkan ibadah, tapi ibadahnya tuh dilebih-lebihkan. Kalau tidak ditambah, dikurangi. Kalau tidak dikurangi, diubah. Kalau tidak diubah, diganti. Itu kan, ya, seperti itu. Ya, sehingga sesama umat Islam itu ribut gara-gara itu, kan. Gara-gara sebagian, ya, ada yang konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta asar para sahabat dan salafus sholih, tapi ada juga yang mengabaikannya, sehingga kemudian ditambahlah ibadah, dikurangilah ibadah itu, kemudian diubah ibadah itu dan diganti ibadah itu. Dulu sempat, kan, ada yang mengganti Assalamualaikum, ada yang mau mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun, kan ada, ya? Nah, ya. Ada Sampurasun. Jawabannya apa kalau Sampurasun? Rampes. Kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa itu, ya. Ya. Ada yang cukup selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya. Atau malu mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Itu ada yang mengubah, mengganti, menambah dan mengurangi, ya. Tidak boleh itu, ya, dalam ibadah itu. Nah, itu artinya kita berusaha untuk menyingkirkan, mengesampingkan, meniadakan, membersihkan yang namanya Tuhan selain Allah. Makanya diawali dengan la ilaha, ya. Berarti tidak ada Tuhan, ya,
yang pantas dipuji, diibadati, ditaati. Ilallah, kecil Allah, baru kemudian ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian memuji Allah, ya. Nah, ini disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bangun tidur ya, bangun tidur. Ya. Jangan kemudian ke kamar mandi, pulang tidur lagi kan. Ya. Iya, cuman kebelet doang ya. Atau susah tidur, melotot aja ya. Harusnya baca ini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan kita makin tua itu makin sering bangun ya. Jadi setiap bangun baca ini ya, setiap bangun. Ya. Tapi kadang-kala lupa enggak? Lupa bangun, kamar mandi tidur lagi kan gitu ya. Harusnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli. Jadi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Ya, tiada sekutu baginya kerajaan. Baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sampai sini saja kalau kita mengucapkannya dengan yakin, ya insya Allah tenang. Kita punya raja ya, kita punya penguasa kan gitu ya, gitu. Yang maha raja, maha kuasa. Ya, bangun tidur tuh aman hidup. Kemudian dilanjutkan dengan berzikir, dengan mengucapkan subhanallah. Ya. 1 kali, nggak usah banyak. Ya 1 kali. Kalau setelah salat berapa kali? 3 kan? Ya. Ini 1 kali. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi kita ya punya daya, punya kekuatan, misalnya bergerak dan bernapas, ya itu tidak mungkin kita bisa melakukannya, tidak mungkin kita punya daya dan kekuatan seperti itu kalau kemudian tidak ya, tanpa pertolongan Allah. Ya. Jadi dengan pertolongan Allah kita berdaya, ya. Dengan pertolongan Allah kita berdaya, kemudian kita kuat. Di antaranya kuat apa? Kuat bernafas. Karena makin lama napas itu makin kuat, makin lemah. Makin lemah. Ya. Kemudian kuat bergerak, ya. Bergerak. Kalau masih muda bisa parkur ya. Parkur apa nih ya? Yang loncat-loncat itu ya. Kayak si Jackie Chan. Ya. Kalau sudah tua baru loncat, jalan kaki aja. Lalinu ya. Nah, itu dikurangi itu napasnya, dikurangi kekuatannya, dikurangi, bahkan kemudian fungsinya juga dikurangi. Ya. Disfungsi itu ya, itu fungsi merasa saja sudah berkurang ya. Dulu ketika nggak punya duit, dan kalaupun duit sedikit itu semua makanan perasaan enak semua ya, enak semua tuh dulu. Saya senang kalau beli kerupuk kemplang itu kerupuk merah, kemudian ya pakai sambal oncom, enaknya luar biasa. Tapi sekarang saya nyoba beli, nggak enak tuh, nggak enak. Jadi rasanya tuh dikurangi, ya daya dengarnya, daya lihatnya kan, kemudian daya ucapnya. Demikian pula tadi kefasihan dalam berbicara. Ya, kalau bapak-bapak buka YouTube saya sekitar tahun 2016 ya, atau 2017 sampai 2020 ya, itu lancar-lancar aja kalau bicara itu seperti apa gitu ya, terus gitu. Kalau sekarang itu dari mulai pensiun itu, nah, ketika dalam hati mengucapkan wa futihatis sama'u fakanat abwaba, kan gitu ya. Tapi yang keluar dari mulut wa futihatis sama'u fakanat afwaja, kan itu kan jauh ya, jauh. Padahal di hati maksudnya mengucapkan apa? Abwaba. Tapi ketika keluar dari mulut apa? Jadi sudah lemot itu. Ya. Jadi sudah agak jaraknya agak jauh
antara hati dengan mulut, ya. Itu yang namanya apa? Yang namanya fungsi atau daya yang Allah berikan kepada kita. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, itu berkurang, dayanya berkurang, kekuatannya juga berkurang. Dan kita akui ketika bangun tidur dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Gitu. Kemudian dipungkas dengan istighfar. Istighfar itu doa, ya. Jadi zikirnya tuh banyak itu, tapi doanya cuma dikit. Astagfirullah, ya, cuma itu. Padahal zikirnya tadi apa? Apa zikirnya tadi? Alhamdulillah, la ilaha illallah, panjang banget itu. Tapi ujungnya astagfirullah. Nah, sudah astagfirullah, tidur lagi Pak. Tidur lagi. Jadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Kemudian kita baca astagfirullah, atau baca Robbighfirli, atau baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau baca ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka, atau baca Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau baca Sayyidul Istighfar kalau mau agak panjang. Tidur lagi udah, ya, selesai. Jadi 5 kali bangun, maka 5 kali kita mengucapkan zikir dan doa seperti itu. Tapi intinya yang kita mohon ketika kita bangun tidur dan mau tidur kembali, ya, adalah istighfar. Apa istighfar itu? Minta ampun. Karena ternyata kalau kita minta ampun kepada Allah, itu akan dipanjangkan umur. Bayangkan, ya. Kita mau dipanjangkan umur, mau dipendekkan umur, ya. Iya, banyak istighfar tuh. Iya. Ada yang mau mati besok, nggak ada, ya. Nah, itu kan. Tapi dalam waktu yang sama, ya, itu tidak akan kesulitan air, dibanyakan air, tapi air yang tidak menimbulkan banjir, apalagi banjir bandang, ya, tidak menimbulkan longsor. Jadi air yang benar-benar mubarak, yang diberkati, air yang Allah berikan, ya, lewat air itu berbagai macam kebaikan dan manfaat. Kemudian dalam waktu yang sama, ya, dibanyakan harta. Bayangkan, ini fadilah, ya, keutamaan istighfar, ya. Jadi pertama apa? Dipanjangkan umur. Yang kedua, dibanyakan air, ya. Dan ternyata air yang namanya air mani juga seiring dengan bertambahnya waktu dan bertambahnya umur itu dikurangi, ya. Sampai untuk wanita itu ada yang namanya monopause, ya. Pos itu kan berhenti men kan, monopause gitu kan. Jadi air maninya udah habis itu, nggak head lagi kan. Kalau laki-laki namanya andropos, ya, ya. Sehingga menimbulkan namanya itu disfungsi ereksi kan, itu disfungsi ereksi. Nah, itu bagi dokter mah kan, itu ladang rezeki kan, karena 1 kali terapi itu pendaftaran 150.000, kemudian terapinya 600.000. Itu tidak cukup 1 kali itu. Ya. Tapi di sana di daerah Ciparai ada, ya, itu padepokan untuk terapi bagi orang yang air maninya mulai berkurang, ya, gitu. Ya. Bahkan keluarnya itu bukan lewat jalur biasa, malah masuk ke kantung kemih itu, ya. Itu saya pernah minum obat, obat prostat dan infeksi saluran kencing itu. Ternyata apa efek sampingannya? Air mani itu nggak keluar, tapi masuk ke kantung kemih itu. Itu luar biasa, ya, luar biasa tuh. Ya. Itu saluran kencing dengan saluran air mani sama nggak? Sama kan? Itu kuasa Allah, ya. Makanya la haula wala quwata illa billah. Urusan air saja, ya, itu kita nggak bisa berbuat banyak itu, ya. Makanya kalau kita istighfar apa tadi? Dipanjangkan umur, dibanyakan air, kemudian dibanyakan harta, ya, dan dalam waktu yang sama dibanyakan anak, ya.
Cuman rata-rata kalau panjang umur mau ya, banyak air mau, banyak harta mau, tapi banyak anak rata-rata nggak mau. Ya. Bahkan ada di zaman jahiliyah itu membunuh anak karena takut miskin. Ya. Membunuh anak karena tidak mau anaknya itu makan bersama orang tuanya. Ya. Itu nggak boleh, dosa besar itu. Ya. Karena bukan hanya kalau kita punya anak ya, dalam akidah Islam, Allah ngasih rizki itu bukan kepada orang tuanya dulu, kepada anaknya dulu. Ya, luar biasa tuh. Ya, ini kita harus bukan hanya berzikir tapi berpikir. Kenapa Allah ketika orang punya anak ngasih rizkinya tuh bukan kepada orang tuanya dulu, tapi kepada anaknya dulu. Ya. Sampai kemudian melarang orang tua tuh membunuh anaknya karena takut miskin, karena takut rizkinya berkurang, malah bertambah. Ya, di daerah mana sekarang itu? Ya, kalau melahirkan tuh dikasih duit ya di mana? Ya ada di samping di Jerman kemudian ada tuh. Ya, di sana tuh wanitanya nggak mau punya anak. Ya, jadi makin lama jumlahnya itu makin berkurang. Itu pemerintah bikin instruksi, ya bikin promosi kalau melahirkan anak gratis. Kemudian dikasih bonus gitu. Itu luar biasa. Iya. Saya lupa daerah mana tuh ya. Tapi ada videonya ya. Jepang. Oh iya, Jepang katanya. Karena Jepang itu etos kerjanya, semangat kerjanya luar biasa. Ya, sampai kemudian bagi laki-laki istrinya itu pekerjaan. Demikian bagi perempuan istrinya itu pekerjaan. Jadi kalau dia suaminya pekerjaan. Ya, jadi kalau dia sudah bekerja, dia sudah bersuami, nggak perlu nikah. Ya, nggak mau nikah. Yang nikah pun nggak mau punya anak, karena mengurangi prestasi kerja katanya. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Ya. Dibanyakan anak, dibanyakan harta. Jadi dibanyakan anak dulu, dibanyakan harta dulu, baru dibanyakan anak. Ya. Jadi kalau kita banyak anak tapi banyak harta, itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Yang masalah itu anak banyak, harta nggak ada, itu yang jadi masalah. Ya. Tapi di balik itu ada hikmah juga tuh. Saya setiap hari kalau berangkat pesantren itu lewat satu rumah, di rumah itu ada sekitar 5 keluarga lah. Jadi anak, menantu, ya, itu cucu ngumpul di sana. Dan ternyata itu termasuk keluarga miskin itu. Tiap hari lewat, itu anak dan cucunya berjejer makan nasi dengan tahu segede gini tuh tahunya, nggak ada telur, nggak ada daging. Jadi tiap lewat tuh nasi tahu, ya. Tapi anaknya tinggi besar tuh, bayangkan nasi dan tahu tuh, nggak tahu tuh ya. Ini kan pelajaran juga ya. Sementara saya makan daging, makan telur kecil dan pendek. Sedangkan dia begitu gede, ya. Bukan hanya besar tapi juga tinggi ya. Nah itu. Manjur ini. Banyak itu cucu dan anaknya tuh. Jadi di rumah itu penuh dengan anak, cucu, suami, istri kan gitu ya. Nah, ada mertuanya juga, ada orang tuanya. Ya tiap hari makannya itu hanya dengan apa? Tahu dikit. Jadi yang dibanyakin nasi, tahunya ya sedikit lauknya itu. Kalau kita kan nasinya dikit, lauknya mah banyak gitu. Jadi ucapannya cuman Robik Firli, segitu aja. Kalau tidak hafal Sayyidul Istighfar, baca aja Robik Firli. Atau doakan orang tua, Robik Firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya, nomor 335. Terakhir, hadis ini menjelaskan pertama, doa sependek apapun seperti mengucapkan Allahumma gfirli disunahkan membukanya dengan berzikir kepada Allah ya, dengan bertasbih, kemudian mensucikannya, bertahmid, memujinya, bertakbir, mengagungkannya, bertakbir, kemudian bertahlil, mengesakannya, serta merendahkan diri di hadapannya dengan mengucapkan la haula wala quwata. Jadi bukan hanya ibadah saja, berdoa saja nggak boleh sombong. Berdoa itu nggak boleh sombong, harus merendahkan diri, baru doanya dikabul. Ya. Ada orang yang berdoa sombong, ya Allah, ya kalau engkau mau kabulkan doaku. Ada tuh, kan sombong banget ya.
In syi'ta katanya, jika engkau mau ya kabulkan doaku. Itu kan sombong. Ya, iya. Nah, tapi doa itu harus ya, diiringi dengan sifat rendah diri. Jadi kalau kepada manusia rendah hati, tawadhu. Tapi kalau kepada Allah tadarru, tadzalul, menghinakan diri, merendahkan diri, baru doanya mustajab. Di antaranya dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil ya. Jadi qulillah awidur rahman. Kalau mau berdoa, mau berzikir, panggil Allah atau panggil Ar-Rahman. Ayyamat tad'u ya, falahul asmaul husna. Mau memanggil Allah, mau menyebut Allah ya. Kemudian berdoa ya. Itu bagi Allah tuh punya nama-nama yang terbaik. Jadi bisa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Malik, bisa tuh ya. Kita sebut nama Allah. Ya, kita berzikir kepada Allah. Kemudian wala tajhar bisolatika, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solatmu. Jadi zikir dan solat itu jangan mengganggu orang yang sedang tidur. Ya. Walaupun orang solat jangan diganggu oleh orang yang sedang ngobrol. Jadi kita dilarang solat dekat orang tidur. Ya. Ya. Karena kalau ketika dijaharkan mengganggu kan. Kita juga tidak boleh sholat dekat orang yang ngobrol, karena sholat kita akan terganggu. Jadi malah ketika sholat ikut ngobrol ya. Atau mendengar apa yang diobrolkannya. Tapi wala tukhafid biha, dan jangan pula merendahkannya ya. Jadi zikir dan doa itu pas, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya. Makanya di setting itu ampli juga ya. Imam itu kalau ngimamin jangan terlalu kencang sampai merusak pendengaran, tapi jangan terlalu pelan juga kan ya. Kemudian wabtagi ya, baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Tadi tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Wa qulil hamdulillah, kemudian ucapkan segala puji bagi Allah alladzi lam yattakhid walada. Allah yang mana? Allah yang tidak punya anak. Bahkan Allah yang tidak mengangkat anak. Allah yang tidak menjadikan anak. Jadi boro-boro punya anak, ya mengadopsi atau mengangkat anak juga, mengasuh anak juga tidak ada Allah itu. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, gitu kan. Jadi Allah itu berkuasa sendiri, jadi raja sendiri, ya. Kemudian walam yakun lahu waliyyu minadzulli, dan dia bukan pula ya bukan pula hina yang memerlukan penolong. Jadi Allah tuh mulia, Allah tuh kuat ya. Kemudian wa kabirhu takbiro, wa kabirhu ya, takbiro, dan agungkanlah dia dengan seagung-agungnya. Yang kedua, zikir dan doa ini jika dibaca setiap terbangun dari tidur, yaitu malam hari atau siang hari, di antara keutamanya adalah ya. Ini penting bagi yang gemar sholat malam, bagi yang gemar ibadah malam. Ketika kita bangun tidur baca la ilaha illallah dan selanjutnya ya, kemudian berdoa minimal robik firli ya, ya, maka yang pertama doanya mustajab ya. Ini doa yang waktu berdoa yang sangat penting tuh. Jadi setiap bangun malam tuh berzikir dan berdoa, karena doanya mustajab. Zikirnya didengar, doanya mustajab. Kemudian yang kedua, sholat malam. Kalau kemudian tidak tidur lagi, itu lebih bagus dilanjutkan dengan sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Jadi yang namanya ngeridit itu, yang namanya nyicil itu bukan rumah doang, bukan motor doang. Ya. Ternyata sholat malam juga bisa dicicil supaya tidak terlalu berat. Jadi habis tahlil ya, kemudian habis istighfar, baru kemudian sholat 2 rakaat, ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Kubilat sholatuhu, pasti sholatnya diterima. Sholatnya itu makbul. Kalau sholat diterima, insya Allah kita akan dicatat sebagai hambanya. Kita akan dicatat sebagai hambanya yang dekat di sisinya. Kita akan dicatat sebagai orang yang susah dan berat berbuat dosa dan maksiat. Dan kita akan dicatat sebagai orang yang kalau berbuat dosa dan maksiat, dosa itu akan ditutup dan diampuni oleh Allah SWT. Dan kita akan
diberikan pribadi yang bersih, ya, pribadi yang suci, dan kemudian pribadi yang rajin. Kalau tidak, ya akhlaknya jelek, kemudian malas lagi, gitu kan. Ini kaitannya dengan qiyamul lail, ya. Itulah diantara makna zikir dan doa ketika bangun malam. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi kita sekalian. Silakan, ada yang bertanya? Ya.